Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Anis Mufarida SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait koneksi antar materi modul 1.1. Untuk refleksi kali ini, pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Sutulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Bahwasannya seorang pendidik harus dapat menjadi tauladan yang baik, penyemangat dan motivator handal, serta pendorong dan pemacu profesional. Pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak merupakan suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan harus berorientasi pada murid, sehingga pendidikan harus berhamba atau melayani dengan sepenuh hati kepada anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Berikut gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Siswa adalah objek pembelajaran dan guru yang menjadi pusat pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, saya hanya banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Dalam proses pembelajaran ini, saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, akan tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak didik saya dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan mereka. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka kelihatan lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya bertanya kepada mereka, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun dengan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran,
sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagaimana saya sebagai seorang pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad ke-21. Dengan menerapkan pembelajaran abad ke-21, anak-anak dapat berkembang dan belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, saya juga merubah perilaku sebagai pendidik. Sebagai pendidik, saya akan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, saya sebagai pendidik memberikan kebebasan kepada anak didik saya untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing dengan memerdekakan siswa. Yang ketiga, sebagai pendidik, saya akan lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodratnya, melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Yang keempat, sebagai pendidik, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dari budaya setempat. Yang kelima, saya akan memberikan pembelajaran dengan mengutamakan aspek budi pekerti. Apa yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif serta bermakna. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa saya tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, saya akan menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kita sebagai seorang guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas. Sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola ASI, ASU, dan ASA. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran di kelas dengan tujuan agar proses pembelajaran menyenangkan. Kesimpulan dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua,
Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pesan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak, yang mampu berhamba pada anak dengan rasa yang tulus dan ikhlas, sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta tak terbatas. Terima kasih. Salam Guru Hebat.